Halo kaum pemula, kaum recehan, reban cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, di sini sebelum lanjut ke pembahasan ya, seperti biasa lah, gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung aja kita cek-cek dulu dari segi marketnya ataupun pasarnya ya. Ini gue buka di exchange Binance dan sekarang kalian bisa melihat nih, wow, kondisi market merah merona nih ya, kebakaran nih. Oke, jadi kira-kira ada informasi apa sih pada kesempatan hari ini nih ya? Jadi langsung aja sesuai dengan ada yang di berita ya. Jadi sekarang itu gue bakal nginformasiin kepada kalian karena gue buka di exchange Binance. Jadi kebetulan sekali di sini ada salah satu artikel yang sedikit mengulas tentang CEO Binance ini ya. Kalian tahu lah siapa orangnya, siapa namanya ya. Jadi di situ ya di dalam artikel sedikit gua bacakan tadi ya. Jadi untuk Sejet Binance ternyata ya pada tahun 2014 dia pernah menjual rumahnya demi membeli koin-koin ini. Wow, ini luar biasa ya. Ini bener-bener di luar logika ya. Kita aja pinjam duit gitu kita nggak berani untuk dibeliin koin ya. Karena kan untuk berinvestasi di aset kripto itu ya kita gunakan uang dingin ya karena memang high risk high return gitu. Oke, tapi nggak perlu banyak basa-basi kayaknya ya. Kita langsung aja nih kita masuk ke sumber informasinya. Oke, dikutip oleh You Today, Sejet Binance terus memegang cryptocurrency ini. Nah, jadi Seng Peng Zhao sampai sekarang nih ya belum menjual koin-koin ini dan masih di hold di dalam genggaman tangannya ya. Wow, ini keren banget nih. Ini patut ditiru nih. Terlepas dari gejolak pasar, CEO Binance yang bernama Seng Peng Zhao terus memegang cryptocurrency-nya. Dalam tweet baru-baru ini, CEO Binance yang bernama Seng Peng Zhao telah mengungkapkan bahwa dia belum menjual Bitcoin ataupun BNB untuk menunjukkan keyakinannya yang kuat. Nah, di sini ya kita harus sedikit banyak belajar kepada Seng Peng Zhao. Dia adalah salah satu CEO dari exchange Binance. Jadi di sini ya, walaupun memang pasar sedang bergejolak gitu ya, kita udah bisa melihat lah ya, udah beberapa bulan yang lalu ini bisa dihitung dari awal tahun 2022 sampai dengan sekarang. Ini terus menurun gitu ya dari performa cryptocurrency. Tetapi di sini CEO Binance yang bernama Seng Peng Zhao ini terus mengholdnya, hold keras ya. Jadi koin-koin itu belum dilepas sampai sekarang nih ya dari genggaman tangan CEO Binance. Dan di sini di dalam tweet baru-baru ini nih bahwa Seng Peng Zhao ini telah mengungkapkan dia belum menjual Bitcoin ataupun BNB. Bahkan untuk menunjukkan dia masih tetap yakin gitu ya dan itu keyakinannya sangat kuat sekali terhadap dua koin ini yang masih dia hold sampai sekarang. Ya walaupun Seng Peng Zhao menurut gua tidak menghold dua koin ini aja ya, ada beberapa koin juga gitu ya mungkin kita aja nggak tahu gitu ya. Harga dari dua cryptocurrency ini yang disebutkan di atas turun 70,85% dan 65,86% dari puncaknya masing-masing sepanjang masa menurut data yang disediakan oleh CoinGecko. Bahkan di sini ya, walaupun memang harga dari dua cryptocurrency ini untuk Bitcoin dia telah turun sekitar 70,85% dan untuk BNB telah mengalami penurunan 65,86% dari puncaknya sepanjang masa ya. Intinya dari ATH-nya lah ya. Dan itu data diambil dari CoinGecko ya, kira-kira seperti itu. Dalam wawancara tahun 2021 dengan Associated Press, Zhao mengklaim bahwa dia telah membeli Bitcoin kembali pada tahun 2014 setelah menjual rumahnya. Harga Bitcoin turun dari $600 menjadi $200 tak lama setelah pembelian, tetapi dia tidak menjual koinnya saat itu. Terlepas dari kenyataan bahwa cryptocurrency terbesar telah melalui beberapa siklus boom and bust, CEO Binance telah berhasil mempertahankan sebagian besar simpanan Bitcoin awalnya. Nah, di sini ya pada tahun 2021 nih di dalam sebuah wawancara bersama Associated Press, di sini bahwa Seng Peng Zhao telah mengklaim nih ya, dia telah membeli Bitcoin atau buyback gitu ya, pembelian kembali gitu pada tahun 2014. Bahkan dia rela menjual rumahnya dan saat itu harga Bitcoin masih $600 per satu keping Bitcoin. Bahkan itu telah turun
sampai ke $200 per satu Bitcoin. Berarti di dalam satu koinnya itu dia telah mengalami kerugian sekitar $400 tuh ya. Dan itu tidak lama gitu ya. Baru saja dia membeli itu nggak lama kemudian langsung turun sekitar $200. Tapi dia tidak menjual koinnya ya, walaupun memang harganya turun gitu, turunnya jauh banget lebih dari setengahnya gitu ya. Bahkan kenyataannya bahwa cryptocurrency terbesar telah melampaui beberapa siklus gitu ya. Di sini ada siklus boom and bust. Dan di sini untuk CEO Binance dia telah berhasil sampai sekarang mempertahankan sebagian besar simpanan Bitcoin awalnya. Jadi memang benar-benar ya belum dijual tuh Bitcoinnya oleh CEO Binance atau Changpeng Zhao. Zhao juga mengatakan bahwa Binance Coin, token asli dari pertukaran kripto teratas berdasarkan volume perdagangan, mewakili sebagian besar kekayaan bersihnya saat itu. Selain itu, dia adalah pemegang saham berukuran layak di bursa. Dan di sini bukan untuk Bitcoinnya aja nih. Changpeng Zhao pun telah mengatakan bahwa untuk koin BNB adalah token asli dari pertukaran cryptocurrency teratas berdasarkan volume perdagangan. Itu pun salah satu menjadi perwakilan sebagian besar kekayaan bersihnya saat itu ya. Dan selain itu dia adalah pemegang saham berukuran yang sangat layak juga di bursa. Jadi Changpeng Zhao ini benar-benar menghold keras ya untuk koin BNB dan juga Bitcoinnya nih. Apalagi untuk koin BNB ya, karena kan koin BNB itu menurut gua menggambarkan salah satu exchange Binance gitu ya. Itu nggak mungkin lah dijual oleh Changpeng Zhao. Karena Changpeng Zhao juga kan salah satu CEO Binance. Itu nggak mungkin lah dia menjual koin BNB mau keadaannya seperti apapun. Itu menurut analisa gua gitu ya. Itu menurut pendapat gua kira-kira seperti itu. Menurut Bloomberg Billionaire Index, Zhao memiliki kekayaan sekitar 18,7 miliar dolar yang menjadikannya orang terkaya ke-77 di planet ini. Kekayaan bersihnya telah mengalami penurunan 77 miliar dolar karena keadaan pasar cryptocurrency yang mengerikan. Namun, pengusaha cryptocurrency terkaya tetap tidak terpengaruh oleh pasar bearish. Bulan lalu, Zhao memperkirakan bahwa Bitcoin berpotensi merebut kembali nilai $70.000 dalam beberapa bulan atau tahun. Wow, jadi di sini ya, menurut Bloomberg Billionaire Index nih bahwa Changpeng Zhao ini telah memiliki kekayaan sekitar 18,7 miliar dolar. Bahkan di sini telah menjadikan orang terkaya ke-77 di planet ini ya, di planet bumi lah. Dan untuk dari kekayaan bersihnya itu telah mengalami penurunan sekitar 77 miliar ya. Karena memang keadaan pasar cryptocurrency sedang seperti ini gitu ya, sedang berada di fase bearish. Namun Changpeng Zhao sama sekali tidak terpengaruh ya, walaupun memang kondisi market, kondisi pasar sedang bergejolak seperti ini. Bahkan bulan lalu nih, Zhao juga memperkirakan untuk Bitcoin berpotensi merebut kembali nilainya atau harganya sampai ke $70.000 dan itu hanya dalam beberapa bulan atau mungkin tahun. Nah, ini menarik nih ya. Jadi Changpeng Zhao aja masih percaya nih kepada Bitcoin bahwa Bitcoin bakalan bisa menyentuh lagi ke harga ATH-nya yaitu di $70.000. Zhao memperkirakan bahwa CEO MicroStrategy Michael Saylor yang perusahaannya saat ini mengalami kerugian besar karena jatuhnya harga Bitcoin akan mendapatkan tawa terakhir. Nah, tetapi di sini Zhao juga ya telah memperkirakan nih kepada CEO MicroStrategy yaitu Michael Saylor. Dia pun sama ya untuk Michael Saylor. Dia telah mengalami kerugian yang sangat besar gitu, lebih lebih besar dari kerugiannya Changpeng Zhao. Itu menurut gua ya, karena gua sedikit baca-baca juga tentang Michael Saylor ini. Tetapi di sini untuk Michael Saylor dia pernah mengatakan bahwasanya suatu saat nanti kita akan mendapatkan tawa terakhir ya, intinya epic comeback gitu ya, bisa dibilang seperti itulah untuk bahasa dari Michael Saylor. Untuk sekarang itu belum apa-apa gitu, tapi di kemudian hari, di penghujung tahun mungkin ya, itu kita akan mendapatkan tawa terakhir ya, artinya epic comeback lah kira-kira seperti itu. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai orang terkaya ke-77 di planet ini yang bernama Changpeng Zhao. Jadi untuk history Changpeng Zhao adalah seperti itu ya, bahwa di tahun 2014 Changpeng Zhao pernah merelakan rumahnya gitu, menjual rumahnya
demi membeli koin cryptocurrency, dan bahkan dari 2014 sampai dengan sekarang dia belum pernah menjual koinnya ya, entah itu Bitcoin ataupun BNB. Bahkan Seng Peng Zhao pun masih percaya ya bahwa Bitcoin akan kembali lagi ke harga 70.000 dolar ya, walaupun memang harga Bitcoin belum menyentuh ke 70.000 dolar ya, tetapi Seng Peng Zhao sangat yakin sekali untuk harga Bitcoin suatu saat bakalan ke 70.000 dolar. Bahkan dari CEO MicroStrategy yang bernama Michael Saylor, dia pun pernah mengatakan di dalam sebuah wawancara bahwa untuk Bitcoin ya untuk sekarang memang seperti ini gitu. Tapi suatu saat nanti kita akan mendapatkan tawa terakhir ya, bisa dibilang epic comeback. Itulah yang dikatakan oleh CEO-nya MicroStrategy yang bernama Michael Saylor. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye bye.